Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11. Kebiasaan sehat ala Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa cara untuk menjaga kesehatan yang juga menjadi salah satu hal penting bagi manusia. Untuk menjaga agar tetap sehat, kita harus menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bangun pagi. Rasulullah SAW mempunyai kebiasaan untuk bangun pagi yang ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan bangun pagi, tubuh akan menjadi lebih segar dan lebih berpeluang untuk dapat meningkatkan produktivitas. Bahkan Rasulullah SAW mempunyai adab dan sunnah tersendiri tepat setelah bangun tidur, seperti membaca doa, mengusap wajah, mencuci wajah, membersihkan tubuh, menggosok gigi, sampai mengambil wudhu. Tentunya hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dapat dijadikan contoh dari keutamaan bangun pagi. Kemudian yang kedua, menghindari begadang. Bagi umat muslim, begadang adalah salah satu hal yang wajib dihindari apabila tidak melakukan hal yang bermanfaat. Rasulullah SAW hanya bangun pada tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud atau kegiatan yang bermanfaat lainnya. Tahajud sendiri juga sudah disebut dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, maka kerjakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian yang berikutnya, yaitu konsep tidur. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar tidur dengan posisi miring, menghadap ke kanan. Hal tersebut bukan tanpa tujuan. Pasalnya, tidur dengan posisi tersebut dapat membuat tubuh sehat, terutama pada bagian jantung dan hati, serta dapat memperlancar metabolisme tubuh. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, jika engkau hendak menuju tempat tidurmu untuk tidur, maka berwudulah terlebih dahulu, sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di bagian tubuhmu sebelah kanan. Berikutnya, makan makanan halal. Mengonsumsi makanan yang halal sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Umat Islam dilarang untuk mengonsumsi makanan haram yang akan merugikan bagi dirinya sendiri. Hal itu senada juga dengan surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Maka dari itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk setiap muslim agar mengonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kemudian yang berikutnya, mengatur porsi makan, minum, dan udara yang masuk. Rasulullah juga menerapkan hidup sehat yang dilihat dari porsi makan dan minumnya. Seorang muslim dianjurkan untuk menerapkan hal yang sama agar memiliki tubuh seimbang. Jika porsi yang masuk seimbang, tubuh akan merespons dengan baik. Jika tidak, tubuh akan merespons dengan negatif. Semua hal tersebut
bisa diterapkan dengan menggunakan konsep Islam tentang pembagian porsinya. Terdiri dari sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman atau cairan, dan sepertiga lagi untuk udara atau pernapasan. Anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditentukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian yang selanjutnya, tidak minum khamar. Sesungguhnya, meminum minuman keras merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Selain sifatnya yang haram, khamar juga akan memberi dampak negatif bagi kesehatan orang-orang yang meminumnya. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal ini bagi seorang Muslim. Larangan mengenai khamar ini juga sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, yang adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan tersebut, agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian yang selanjutnya, tidak makan berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebiasaan agar makan secukupnya dan tidak berlebihan. Tentunya hal tersebut didasarkan pada dampak yang dihasilkan. Apabila makan kita secukupnya, dapat bermanfaat bagi keseimbangan tubuh. Sedangkan jika makan berlebihan, dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa kerugian. Sebagaimana yang diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma, dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Kebiasaan yang berikutnya yaitu puasa. Puasa seringkali dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari biasa, yaitu selain dari bulan Ramadan dan bersifat sunnah, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, dan puasa Arafah. Tentunya, puasa juga mempunyai banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut yaitu puasa merupakan salah satu cara untuk dapat menyehatkan tubuh karena akan mengeluarkan zat-zat yang merugikan tubuh. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan akan menjaga diri sendiri dari berbagai penyakit. Hal tersebut juga menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kebersihan lingkungan tidak diperhatikan, maka nantinya akan timbul dampak negatif yang bisa berupa penyakit ataupun bencana lainnya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia
yang menyukai kemuliaan. Dia Maha Indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, menjaga kebersihan tubuh. Konsep menjaga kebersihan lainnya, yaitu menjaga kebersihan tubuh. Rasulullah SAW sangat menjaga kebersihan tubuhnya. Tidak hanya satu atau dua bagian saja, tetapi seluruh bagian dari tubuh juga harus dijaga kebersihannya. Menjaga kebersihan tubuh berarti menjaga kesehatan tubuh. Jika tubuh bersih, maka tubuh akan sehat juga. Ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari, yaitu nomor 5891. Dan Muslim, yaitu nomor 258. Kebiasaan Rasulullah yang berikutnya yaitu olahraga. Olahraga sangat penting untuk menjaga tubuh yang sehat. Rasulullah SAW juga memiliki kebiasaan untuk berolahraga, seperti berkuda, berenang, dan memanah. Ketika berolahraga tersebut dianjurkan Rasulullah SAW agar menjaga kondisi fisik yang baik, sehingga bisa membuat diri sendiri menjadi lebih aktif dan energik dalam menjalankan ibadah.